Sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengertian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, seperti tanah, air, dan dirgantara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya alam yang berkaitan dengan lingkungan hidup, karena lingkungan hidup merupakan persatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Konsep-konsep pengelolaan sumber daya alam. Adapun pengelolaan sumber daya alam yaitu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip pengurangi, dan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan keberlanjutan. Pengelolaan sumber daya alam harus hati-hati pada prinsipnya berwawasan lingkungan dan keberlanjutan agar tetap terjaga kelestariannya. Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak atau musnah, kehidupan bisa terganggu. Beberapa hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian daya alam adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghijauan dan reboisasi. Usaha penghijauan dan reboisasi hutan dapat menjaga rusaknya lingkungan yang berhubungan dengan air, tanah, dan udara. Yang kedua, sengketan. Untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah yang berbukit-bukit atau tanah miring disebut sengketan atau terasering. Tujuannya adalah agar pada waktu hujan air banyak menyerap ke dalam tanah. Yang ketiga, pengembangan daerah aliran sungai. Yang keempat, penertiban pembuangan sampah. Sampah dapat menimbulkan permasalahan seperti sarang penyakit, menimbulkan bau busuk, dan mengganggu pandangan mata. Oleh sebab itu, buanglah sampah pada tempatnya yang ditentukan. Jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Peran alam. Lingkungan alam memiliki peran penting dalam kehidupan. Dari alam, manusia bisa mendapatkan berbagai sumber makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari. Alam merupakan segala sesuatu yang berada di bumi seperti hutan, ladang, samudra, laut, sungai, danau, hingga udara. Karena itulah alam menyediakan berbagai sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia. Mulai dari tumbuhan, hewan, air, tanah, udara, dan minyak bumi. Semuanya ini bisa diolah dan dikembangkan oleh manusia. Lanjut, klasifikasi SDA dan lingkungan. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, batasan dari ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas LH. Fungsi ekosistem. Aliran energi ke dalam ekosistem dan terjadi daur materi dalam ekosistem dapat dilihat dari rantai makanan, piramida makanan, dan dari biokimia. Sumber energi non-renewable. Fosil dan nuklir dan renewable, tenaga angin, air, dan matahari. Sumber daya alam, atau disebutnya SDA, adalah segala sesuatu yang berasal dari dalam, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan. Sumber daya alam juga disebut dengan kekayaan alam. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Kekayaan sumber daya alam tersebut berupa hutan, minyak, dan gas, serta beraneka ragam jenis mineral seperti tembaga, nikel, dan timah. Sumber daya alam berdasarkan pemulihan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, renewable resource, merupakan sumber daya alam yang dapat dikembalikan, persediaannya dan biasanya dikembangkan melalui budidaya, serta terdiri dari sumber daya alam hayati. Contoh, pertanian, perkebunan, kehutanan. Sedangkan sumber daya alam hewani terdiri dari peternakan dan perikanan. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Renewable resource merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan dan membutuhkan waktu sangat lama untuk diperbaharui. Contohnya, bahan mineral, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. 2.
Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam fisik merupakan sumber daya alam yang tersedia dengan jumlah melimpah, contohnya tanah, air, udara, sinar matahari. Sumber daya alam berdasarkan lokasinya, yaitu A. Sumber daya alam terestrial merupakan sumber daya alam terdapat di daratan. Contoh tanah, hutan, dan bahan galian. Adapun sumber daya alam akuatik, penyebabnya rusaknya sumber daya alam, penebangan liar, pembakaran hutan atau ladang, pemburuan binatang secara liar, penangkapan ikan yang tidak tepat, membuang sampah sembarangan, dampak yang ditimbulkan adalah banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan. Itulah dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Di antaranya, seperti penanaman hutan gundul reboisasi, menjaga kebersihan lingkungan, membuat tersering latihan lahan miring, menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, salah satunya mematikan listrik bila tidak digunakan. Macam-macam sumber daya alam ada dua bagian, yaitu satu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya yang bergantung pada pengelolaan dan pemanfaatan dari manusia. Persediaannya pun dapat meningkat dan bisa juga menurun apabila dapat dikelola dengan pemanfaatan yang baik. Maka sumber daya alam ini bisa meningkat dan pulih untuk kemudian bergenerasi kembali. Tetapi sumber daya alam jenis ini juga bisa mengalami penurunan jika penggunaannya menggunakan cara eksploitasi yang berlebihan. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yakni satu air. Air menjadi hal terpenting bagi kehidupan manusia di bumi. Sebagai sumber daya alam yang tersimpan di dalam bumi, air dapat sangat mudah ditemukan seperti sungai, sumur, danau, hingga laut. Selanjutnya air digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan juga. Kebutuhan sehari-hari juga dari minum, mandi, mencuci, pengairan, lahan pertanian dan perkebunan, pembangkit listrik, dan sarana transportasi. Yang kedua, tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang mengandung mineral dan bahan organik yang alami. Tanah terbentuk dari hasil pelapukan atau erosi batuan induk anorganik yang bercampur dengan bahan organik. Tanah memiliki peran yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia dikarenakan berfungsi sebagai penyokong tumbuhan. Yang ketiga yaitu udara. Udara memiliki peran penting karena campuran dari berbagai macam gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Kehadiran udara hanya tampak dari benda yang bergerak oleh udara. Udara memiliki sifat yang tidak terbatas, di mana udara selalu mencari dan memenuhi ruang. Yang selanjutnya, nomor 4 adalah tumbuhan. Tumbuhan sebagai organisme yang memiliki klorofil atau zat hijau, daun yang berfungsi sebagai media penciptaan makanan atau biasa dikenal dengan proses fotosintesis, yang mana spesies tumbuhan itu dapat hidup dan melakukan fotosintesis memerlukan bantuan cahaya matahari. Kelima, matahari merupakan bintang yang terdiri dari gas panas dengan massa besar, berputar dan bersinar. Matahari seperti bintang-bintang yang terlihat di langit baik siang maupun malam. Matahari memiliki peran bagi kehidupan sebagai sumber kehidupan semua makhluk, seperti pusat tata surya, kehidupan di planet bumi yang sangat dipengaruhi oleh matahari. Yang selanjutnya adalah nomor 2, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang secara fisik akan habis dan tidak bisa digunakan kembali, karena sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Hal ini dikarenakan sumber daya alam tersebut penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya jika dikonsumsi secara terus-menerus, dan dapat dipastikan sumber daya alam tersebut akan habis dan punah. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu batu bara, minyak bumi, dan emas. Selanjutnya yaitu cara melestarikan sumber daya alam, yakni 1. Melakukan rehabilitasi dan reklamasi pada lahan kritis. Yang kedua, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang ketiga, beralih pada bioteknologi dan perlahan mengurangi penggunaan energi. Yang keempat, penataan pemukiman dan pengendalian terhadap peladang. Yang kelima, menjalankan program kali bersih.
seperti mencegah penurunan kualitas air sekaligus meningkatkan kualitasnya. Keenam, menertibkan peraturan yang tegas terhadap kegiatan industri yang erat kaitannya dengan pencemaran air. Yang ketujuh, mengembangkan kelembagaan yang bergerak pada pengelola lingkungan hidup. Yang keenam, mengendalikan angka pompa air tanah pada rumah-rumah penduduk. 9, memperbanyak sumur serapan, menggalakkan penanaman pohon yang dikenal mampu menyerap air banyak. Yang ke-10, menerapkan tebang pilih di laut dan di hutan, aktif pula dalam melakukan regenerasi sumber daya kelautan dan hutan. 11, mengembangkan teknologi yang memberikan perhatian penuh pada kelestarian lingkungan seperti tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, dan menanam pohon sebanyak-banyaknya. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam. Pastinya kita harus menjaga kelestariannya dengan cara mendirikan suaka marga satwa untuk melindungi hewan-hewan langka, mencegah adanya perburuan dan penangkapan hewan secara liar, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membuat penangkaran hewan. Tumbuhan, kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan teman agar tidak mengalami kepunahan dan keseimbangannya tetap terjaga dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif dengan tumbuhan muda yang baru, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Saya, Silvani Putra Yusfiah, akan menjelaskan permasalahan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia. Menurut Purba, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di biosfer, litosfer, atmosfer, serta hidrosfer yang dapat diambil manfaatnya oleh manusia. Karakteristik sumber daya alam yaitu jumlahnya yang terbatas, diketahui posisi geologinya, dan harus dikelola berdasarkan kriteria teknologi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun lingkungan adalah media hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya, beserta faktor abiotik, air, tanah, udara, dan lain-lain. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya hayati, non-hayati, dan buatan, sehingga perubahannya kondisi lingkungan mempengaruhi ketersediaan sumber daya alam dan begitu pun sebaliknya. Ketersediaan sumber daya alam terbatas sehingga pemanfaatannya haruslah optimal dan lestari. Maksudnya adalah penggunaan sumber daya alam tidak dihabiskan dalam sekali waktu, melainkan harus digunakan dengan bijak agar bisa diturunkan ke generasi selanjutnya dalam kondisi yang masih baik. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki potensi untuk dikembangkan seperti adanya sumber daya laut yang dijadikan taman wisata perairan. Nilai ekonomi yang didapatkan harus diselaraskan dengan perlindungan dan kelestariannya. Sumber daya alam, sumber daya di TWP Gili-Matra memiliki nilai ekonomi dan kualitas ekologi yang penting sehingga harus mengikutsertakan peran aktif seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dengan mendukung pembangunan wilayah berkelanjutan. Menurut Suryawati tahun 2018. Macam-macam jenis sumber dayanya. Terbentuknya suatu produk berasal dari pengolahan barang sumber daya, faktor produksi dengan sumber daya alam. Barang sumber daya merupakan faktor produksi pendukung untuk mengelola bahan pokok berupa sumber daya alam, contohnya seperti tenaga kerja, lahan pupuk, benih, dan lain-lain. Karakteristik antara faktor produksi dengan sumber daya alam berbeda. Faktor produksi bersifat terbatas namun bisa diproduksi ulang dan dapat digunakan untuk mencapai keuntungan maksimum. Adapun sumber daya alam tidak dapat diproduksi kembali, harus digunakan secara optimum dan memiliki biaya alternatif untuk mendapatkannya.
Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni SDA biotik, ada tanaman, hutan, hewan, dan bahan bakar fosil, dan SDA abiotik, ada emas, batu bara, timah, dan lain-lain. Berdasarkan pada ketersediaan SDA terbagi menjadi sumber daya alam terbahatukan, ada cahaya matahari, air, tumbuhan, hewan. Sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, ada minyak bumi, emas, batu bara, dan lain-lain. Dan sumber daya yang tidak habis seperti udara, matahari, dan siklus hidrologi menurut Al-Quran 2017. Isu pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dan ISUS global. Menurut Huda, tahun 2019, pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang akan berdampak buruk bagi lingkungan. Meskipun tujuannya memang untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Pertumbuhan penduduk dunia, khususnya di Indonesia, terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini pasti berkaitan dengan kondisi sumber daya alam yang ada. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan atau permintaan akan suatu barang, sehingga otomatis sumber daya yang dibutuhkan produsen akan semakin meningkat pula. Hal ini juga berlaku pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan tren permintaan suatu barang meningkat. Namun pada kondisi awal peningkatan demand, produsen akan memproduksi barang dengan jumlah tetap sehingga untuk memperoleh keseimbangan harga produk dinaikkan. Harga yang naik akan dilirik oleh produsen dan dimanfaatkan untuk memproduksi barang dengan jumlah lebih banyak. Produksi yang meningkat selain membutuhkan banyak input sumber daya juga menghasilkan output sampingan yang dapat mencemari lingkungan, misalnya uap hasil pembakaran, limbah cair tekstil, dan lain-lain yang mencemari udara dan kualitas air. Pengambilan sumber daya alam dengan tidak benar sangatlah merugikan. Misalnya pengambilan ikan dengan peledak, tambang batu bara yang menghasilkan lubang, polusi udara, dan kerusakan terumbu karang akibat distribusi. Penggunaan barang saat ini sudah beralih menjadi SDA yang tidak bisa diperbarui, seperti penggunaan plastik sebagai pengganti daun pisang. Plastik akan sulit diuraikan dan pastinya dapat mencemari lingkungan. Adanya teknologi seharusnya menjadikan pengelolaan SDA menjadi lebih optimal dan lestari melalui teknologi ramah lingkungan, seperti teknologi daur ulang sampah. Penggunaan sumber daya alam yang efektif dan efisien dapat diperhitungkan melalui valuasi ekonomi sumber daya untuk mengestimasi nilai uang dari barang atau jasa yang dihasilkan dari SDA dan lingkungan. Dampak perubahan iklim terhadap SDA dan lingkungan. Menurut Pratama dan Parinduri, efek rumah kaca yakni meningkatkan suhu bumi yang disebabkan terperangkapnya sinar matahari oleh gas rumah kaca seperti CO2, CH4, CFC, dan N2O. Aktivitas manusia seperti penggunaan alat elektronik, kendaraan bermotor, limbah residu, industri, dan eksploitasi sumber daya alam dapat menyebabkan perubahan iklim yang dampaknya akan sangat merugikan. Dampak perubahan iklim telah banyak dirasakan beberapa tahun terakhir, mulai dari banyaknya bencana alam seperti kekeringan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lain-lain. Isu perubahan iklim yang juga berkaitan dengan pemanasan global yang menjadi isu utama saat ini. Dampak perubahan iklim sangat mempengaruhi keberadaan sumber daya alam. Ketersediaan akan menipis bahkan hilangnya, misalnya sumber daya air yang terbatas ketika kekeringan, hilangnya flora dan fauna akibat banjir maupun kebakaran hutan, dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan kualitas SDA buruk. Menurut Sohibuddin, undang-undang dan kebijakan yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para kapitalis dalam mengeksploitasi sumber daya alam dalam praktik oligarki. Umumnya, yang melakukan praktik ini adalah perusahaan besar dengan izin pemerintah tanpa adanya AMDAL yang jelas, seperti contoh perusahaan tambang batubara di Kalimantan dengan mudahnya mendapatkan izin, padahal banyak kelestarian lingkungan yang jelas-jelas rusak. Perlu adanya upaya pencegahan sekaligus pengendalian dampak perubahan iklim dan kerusakan sumber daya alam. Hal ini seperti kasus punahnya hewan akibat habitat yang dirusak, sehingga upaya yang diterapkan diantaranya adanya hutan lindung, suaka marga satwa, taman nasional, dan kebijakan AMDAL bagi pendiri industri untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan. Adanya produk hukum lingkungan menunjukkan kedudukan substansial alam dan lingkungan dalam kehidupan manusia, sehingga keberadaannya harus dilindungi agar bisa berdampingan dengan baik dan menghindari pemanfaatan lingkungan secara eksploitatif tanpa mengindahkan nilai kelestarian lingkungan. Sekian.